Agendanya apa mungkin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini? Jadi memang hari ini tuh mediasi terakhir. Jadi mediasi terakhir dan hasilnya gagal mediasinya. Jadi seperti mediasi pada umumnya, ada yang berhasil, ada yang gagal. Kita hari ini mediasinya tidak mencapai kesepakatan. Jadi akhirnya tetap ditetapkan menuju sidang pokok perkara. Ini kan batalnya itu karena apa? Tapi kedua belah pihak sudah hadir ya? Tadi hadir. Tadi dari pihak Gusti Randa cuma hadir pengacaranya sendirian, dan dalam mediasi tadi terakhir memang kelihatannya buntu, nggak bisa dicari titik temu. Seperti apa jalannya mediasi tadi sedikit mungkin? Ya kalau saya bilang sih mediasinya ya intinya sih mencari titik temu, cuman dari pihak lawan tidak mau mencari titik temu, tidak mau ada kurang dan lebih, tidak mau berdamai. Tentu kalau si penggugat tidak mau berdamai ya kita pun ya sama seperti itu. Oke, tapi kan ini udah 3 kali mediasi, tidak hadir, 4 kali mediasi, terus tidak hadir juga ya. Ya. Tapi tadi hadir, tapi tidak mau damai. Tapi damai, ya. Melihat, tapi kan ini ada ketidakseriusan ya, karena kemarin juga kan nggak hadir. Ya kemarin nggak hadir, jadi ada pendapat aja nih, serius apa enggak nih orang menggugat nih. Karena nggak hadir, tadi ternyata hadir dan menemui jalan buntu. Jadi nggak sepakat. Akhirnya ya tadi diputuskan bahwa sidang mediasi dianggap gagal seperti itu. Ini sudah 4 kali sidang dan buntu dan sekarang akhirnya gagal. Ya. Sempat merasa ada lelah nggak sih Ki sebenarnya harus hadir ke sini gitu? Ya kalau lelah sih sebenarnya mungkin doang ya, di hati doang ya. Kalau lelah di badan sih kelihatannya nggak, masih lelah fitness. Di titik temunya yang Ki Kusuma harapkan sebenarnya apa? Nggak terrealisasi. Ya saya rasa saya tidak melihat itikat baik ya. Jadi kalau kita kan kenapa mediasi hadir, karena namanya damai itu kan lebih baik kan. Jadi ternyata begitu kita ketemu, bahasa damainya nggak pernah muncul, nggak pernah ada. Jadi ya udah lanjut aja. Jadi kalau mereka berkeras ya kita keras banget. Kalau dari kuasa hukum melihat perjalanan dari sidang pertama sampai akhirnya sekarang itu gimana sih, Bang? Ya kalau kita melihat proses ini seperti main-main ya, mereka mempermainkan kita karena ini waktunya udah ke hari 29 sebenarnya, hari kerja mereka baru hadir tadi. 2 kali yang sebelumnya mereka nggak pernah hadir, dan tadi mereka pun menyampaikan proposal perdamaian, tetapi proposal perdamaian itu tidak ada kata damai. Jadi proposal perdamaian tapi tidak ada kata damai, menyerahkan tapi mengatakan sama hakim mediasi bahwa kami tidak mau berdamai. Kami langsung masuk di pokok perkara aja. Sebenarnya kita pun dari awal sebenarnya sama. Dari awal kita juga nggak mau berdamai, mau langsung di pokok perkara aja. Cuman mereka kan baru ngulur-ngulur gitu. Bang, ini maksud dan tujuan mereka memberikan surat damai, tapi tidak mau berdamai dan tidak isi berdamai. Maksudnya apa, Bang? Kalau boleh tahu poinnya apa sih di dalam surat perdamaian yang nggak mau berdamai itu? Mereka sampaikan bahwa tidak ada kata damai, langsung kita berdebat di pokok perkara aja. Berarti poinnya mereka tetap mau lanjut ini ya, Bang? Ya, mereka tetap mau lanjut. Kita nanti debat-debatan di proses persidangan di pokok perkara. Kira-kira seperti itu. Dan itu pun yang kita inginkan gitu. Dari pihak kita kan sebagai tergugat ya. Oke, ini sebagai tergugat ngelihat gak sih bahwa ada sebetulnya didasari rasa bukan emosi tidak percaya, lebih rasa iri gak sih, Ki? Ya saya nggak tahu ya, namanya orang kan kadang-kadang perasaannya lucu-lucu. Saya hatinya di dalamnya nggak tahu tuh, banyak orang ketemu ngobrol apa kabar, udah makan belum dan lain-lain, tapi hatinya seru. Ada kan yang begitu. Nah itu mungkin setiap persidangan itu dari awal udah rasanya yang begitu, jadi ya saya juga bingung kan, dia yang gugat tapi kemarin beberapa kali nggak datang tuh, jadi saya juga berpikir ini serius apa enggak, beneran apa enggak gitu. Ternyata hasil akhirnya memang tidak ada kesepakatan sih. Ini lebih ke opini ya sebenarnya yang dibawa ke jalur hukum ya.
karena lebih pendapat pribadi yang ketidaksukaan dengan Ki Kusumo itu sendiri ya Ki. Ya nggak tahu, jadi mungkin ya karena bisa jadi karena ketidakpuasan. Sebetulnya kan kemarin waktu kongres juga pihak mereka diundang kongres tapi mereka nggak datang. Harusnya mereka melaporkan pertanggungjawaban mereka selama 5 tahun mereka menjabat. Itu nggak mereka lakukan, nggak muncul dalam kongres. Jadi oleh kongres akhirnya, jadi ini bukan saya nih, kongres memutuskan memecat mereka dari keanggotaan parvi. Itu kongres yang melakukan itu, jadi bukan saya, bukan siapapun dari kami. Kongres itu menyatakan begitu karena sudah dipecat. Sebetulnya mereka juga udah nggak punya dasar. Mereka menggugat kita tuh sebagai apa gitu, jadi apa nih mereka gitu. Jadi dasarnya nggak ada, apalagi masa kepemimpinan sudah habis, masa kepengurusan sudah selesai. Artinya dalam hal ini dasar mereka itu sebagai apa mereka menggugat kita tuh udah habis. Nah, kalau kita cerita Ahu itu kan dulu itu waktu mereka masih duduk tentu itu berlaku buat mereka. Setelah Ahunya itu mereka sekarang sudah habis masanya, tentu Ahunya udah nggak berlaku. Ahu saya, Ahu yang baru, Ahu setelah kongres. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau itu mereka menggugat Ahu yang baru, ya sebetulnya ya nggak bisa. Mereka juga sudah habis masanya. Oke, kalau dilihat berdasarkan kronologisnya Ki ya. Ya. Kalau mereka mengatasnamakan siapa, mungkin sekarang lebih didasarkan bahwa karena kan isunya adalah Ki Kusumo tidak mumpuni dalam bidang perfilman. Seperti itu, gimana menyikapi ya Ki? Toh Ki Kusumo kan sudah dari dulu juga kita tahu. Iya. Ya. Ya kalau gini, kalau kita bilang mumpuni atau enggak, yang menilai itu publik, bukan personal. Jadi kalau ditanya, ini kan yang beredar dibilang katanya Ki Kusumo bukan artis. Artis itu yang menyatakan kan publik, bukan saya. Saya bilang artis kan nggak lucu. Saya bilang saya ini itu nggak lucu. Publik yang menilai kan. Nah kemudian kalau dikatakan saya nggak pernah main film, ya hitung aja banyak-banyakan. Gusti Randa berapa banyak filmnya? Kita buka aja film saya berapa banyak. Kalau dinyatakan saya tidak pernah main film, saya bukan artis, mungkin mainnya kurang jauh, informasinya kurang lengkap. Jadi tinggal dibaca aja di Google, dibuka klik film Ki Kusumo, cepret itu keluar semua berapa banyak film saya, yang saya produksi berapa banyak, yang saya main di tempat orang berapa banyak, belum sinetron ada yang saya main stripping tahunan tuh saya main tuh, apa namanya nih, yang dulu Raden X itu kan itu saya tiap hari itu stripping. Jadi kalau mau kita cerita banyak-banyakan, banyak aja, hitung aja, Gusti Randa berapa banyak filmnya, berapa banyak sinetronnya kita buka, banyak saya, banyak dia, gitu aja. Oke, berarti bisa dibilang poinnya adalah ini adalah permasalahan pribadi ya, ketidaksukaan ya Ki ya. Menilainya. Sebenarnya bukan pribadi ya, jadi ke organisasi sih, karena kan sekarang posisi saya yang digugat adalah sebagai ketua parvi, bukan sebagai pribadi saya sendiri begitu. Ki, ya berarti mediasi gagal, minggu depan sudah masuk ke perkara sidang ya? Ya. Sudah mempersiapkan segalanya Ki, mungkin? Pasti sudah siap semua. Kalau bagian itu nih beliau yang jawab. Nah, jadi udah siap semua sih. Iya. Jadi kita sih sebagai kuasa hukum dari Ki Kusumo udah sangat siap. Sangat siap. Udah siap menghadapi apa yang menjadi dalil-dalil hukum mereka. Kami siap. Ini juga sudah siapkan saksi-saksi siapa, mungkin dari kalangan artis kah atau gimana? Nah, nanti kalau untuk saksi nanti selanjutnya, karena kita masuknya yang pertama itu kan jawaban atau eksepsi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Itu kapan sidang selanjutnya? Tadi dibilang sekitar antara seminggu atau sampai 10 hari nanti. Oke. Sip. Minggu depan. Oke. Oke, makasih. Terima kasih.